Robert the Bruce, pahlawan kemerdekaan Skotlandia. Masa kecil dan latar belakang. Robert the Bruce lahir pada 11 Juli 1274 di Turnberry, Skotlandia. Ia berasal dari keluarga bangsawan keturunan Normandia, dengan ayahnya, Robert the Bruce, sebagai seorang lord yang memiliki klaim atas tahta Skotlandia. Ibunya, Marjorie, memiliki darah kerajaan yang lebih kuat, menjadikannya pewaris potensial. Sejak kecil, Robert menerima pendidikan yang baik, termasuk seni perang dan pemerintahan. Pada masa itu, Skotlandia berada dalam situasi genting. Setelah kematian Raja Alexander III dan pewarisnya, Skotlandia berada dalam krisis suksesi. Raja Inggris, Edward pertama, memanfaatkan situasi ini untuk mengklaim kendali atas Skotlandia. Robert tumbuh dalam lingkungan politik yang penuh ketidakpastian dan perlawanan terhadap dominasi Inggris. Awal perjuangan. Pada 1296, Edward pertama menginvasi Skotlandia dan mengalahkan Raja John Balliol. Robert awalnya bersumpah setia kepada Edward, tetapi ambisinya untuk membebaskan Skotlandia membuatnya berubah haluan. Ia bergabung dengan para pemberontak, termasuk William Wallace. Namun, setelah Wallace dikalahkan dan dieksekusi pada 1305, perjuangan Skotlandia berada di titik terendah. Pada 1306, Robert mengambil langkah besar dengan membunuh saingannya, John Thomond, di gereja Greyfriars, Dumfries. Kejadian ini memaksanya untuk segera mengambil mahkota. Pada 25 Maret 1306, Robert dinobatkan sebagai Raja Skotlandia di Scone. Perang melawan Inggris. Setelah dinobatkan, Robert menghadapi perlawanan berat dari Inggris. Edward pertama mengirim pasukan untuk menangkapnya. Robert mengalami kekalahan dalam beberapa pertempuran awal, termasuk pertempuran Methven. Ia dipaksa melarikan diri dan hidup dalam persembunyian, bersembunyi di gua-gua serta hutan di Skotlandia Barat. Legenda terkenal tentang Robert the Bruce menyebutkan bahwa saat ia bersembunyi di sebuah gua, ia mengamati seekor laba-laba yang berulang kali mencoba menenun jaringnya. Hal ini menginspirasinya untuk terus berjuang meskipun telah gagal berkali-kali. Pada 1307, Edward pertama meninggal dan digantikan oleh putranya, Edward kedua, yang kurang cakap dalam mengendalikan Skotlandia. Robert mulai melancarkan serangan gerilya, memenangkan sejumlah pertempuran kecil, dan merebut kastil-kastil dari tangan Inggris. Pada 1314, puncak perjuangan Robert terjadi dalam pertempuran Bannockburn. Dengan taktik cerdas dan keberanian luar biasa, pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Inggris yang jauh lebih besar. Kemenangan ini mengukuhkan posisinya sebagai raja dan membawa harapan baru bagi kemerdekaan Skotlandia. Pemerintahan dan kemerdekaan Skotlandia. Setelah Bannockburn, Robert terus memperkuat pemerintahannya. Ia merebut kembali kastil-kastil yang masih dikuasai Inggris dan memperkuat otoritasnya di seluruh negeri. Pada 1320, kaum bangsawan Skotlandia mengeluarkan Deklarasi Arbroath, sebuah dokumen yang menegaskan kemerdekaan Skotlandia dan mendukung Robert sebagai Raja sah. Akhirnya, pada 1328, Inggris di bawah Raja Edward ketiga menandatangani perjanjian Edinburgh-Northampton, yang secara resmi mengakui kemerdekaan Skotlandia dan Robert sebagai rajanya. Akhir hidup, Robert the Bruce meninggal pada 7 Juni 1329 di Carglass, diduga karena penyakit kusta atau kondisi lainnya yang melemahkannya. Sebelum meninggal, ia meminta agar jantungnya dibawa ke Tanah Suci sebagai simbol pengabdian dan keimanannya. Jantungnya akhirnya dibawa dalam perang salib ke Spanyol oleh Sir James Douglas, tetapi ia gugur dalam pertempuran. Jantung Robert kemudian dikembalikan ke Skotlandia dan dimakamkan di biara Melrose. Tubuhnya sendiri dimakamkan di biara Dunfermline, di bawah makam berhiaskan emas yang mencerminkan statusnya sebagai pahlawan besar Skotlandia. Warisan Robert the Bruce. Robert the Bruce dikenang sebagai salah satu raja terbesar Skotlandia. Keberaniannya, strategi militernya, dan tekannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Skotlandia menjadikannya pahlawan nasional. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi semangat kebebasan di seluruh dunia.